Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di sesi bahas buku bersama saya Laili Rahma Suciani, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5A Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, pada sesi bahas buku minggu lalu kita udah membahas buku dari Ustadz Felix Xiao yang berjudul, masih ingat? Ya, udah putusin aja. Nah, pada kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini, kita akan membahas buku karya Prof. Dr. Hamka atau yang sering kita panggil dengan Buya Hamka dengan judul Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin yang beliau sampaikan di buku ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait tampilan dan sesuatu yang berkaitan dengan buku ini. Jadi, buku yang bercover hitam dan memuat gambar sang penulis yang sedang tersenyum ini berjumlah 134 halaman dan ditambah 6 halaman di bagian paling depan, diterbitkan oleh Gema Insani pada Oktober 2014. Buku ini pada mulanya adalah tulisan bersambung Buya Hamka di majalah Panji Masyarakat yang terbit pada tahun 1990-an. Udah lama ya. Tapi karena banyaknya saran dan permintaan dari pembaca untuk membukukan tulisan ini dan hebohnya pembahasan RUU perkawinan di Indonesia saat itu, menjadikan beberapa alasan diterbitkannya buku ini oleh sang penerbit Pustaka Panji Mas pada tahun 1996 untuk menjelaskan yang sebenarnya. Oke, titik penting yang ditekankan pada buku ini adalah uraian bahwa justru perempuan sangat dimuliakan dalam Islam di tengah kondisi perkembangan zaman dan lajunya arus teknologi informasi yang berkembang pesat, dan membuat isu feminisme dan pandangan tentang perempuan dalam pandangan Islam semakin mencuat dan berujung pada perang pemikiran terkait isu perempuan dalam Islam itu sendiri. Hal ini kemudian dipaparkan secara sistematis dan argumentatif oleh Buya Hamka dalam 14 bab yang menjadi poin utama dalam buku ini. Nah, jadi poin-poin yang ada di dalam buku ini, pertama, perempuan juga dimuliakan. Nah, pada paragraf pertama diawali dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 1. Nah, jadi di ayat pertama dari Surah An-Nisa ini cuma salah satu dari sekian banyaknya ayat yang mengistimewakan kaum perempuan. Bahkan dari kaum perempuan ada yang menjadi pelopor keimanan serta beberapa dari perempuan kemudian diabadikan namanya dan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Coba, masih ingat syahidah pertama yang rela mati demi mempertahankan keimanan dan keislamannya? Oke, benar banget. Beliau adalah seorang perempuan yang bernama Sumayyah atau Ummu Yasir. Kemudian yang selanjutnya penghargaan yang sama. Di dalam buku ini mengutip Quran Surah At-Taubah ayat 71-72 yang berisi tentang jaminan dan kedudukan yang sama antara mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki tugas bersama yang dihadapi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar serta menjalankan perintah syariat. Oke, yang selanjutnya ada pembagian tugas. Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan bukan berarti pekerjaan yang harusnya hanya kok dipikul oleh kaum laki-laki lantas dilakukan juga oleh kaum perempuan. Islam menjelaskan meskipun sama-sama memiliki hak dan kewajiban, hendaknya ada pembagian tugas sehingga semuanya akan menjadi harmoni dan berkesinambungan. Oke, yang selanjutnya ada dia mendapat harga diri. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan di zaman jahiliyah kami tidak memandang perempuan ada dan mereka tidak pernah kami masukkan dalam perhitungan kami. Setelah Rasulullah diutus, beliau kritik segala kebobrokan yang ada di masyarakat. Salah satunya ialah perlakuan terhadap kaum perempuan.
Lalu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mencela keras mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ayat ini berpengaruh besar bagi masyarakat Arab terutama yang telah menyatakan keimanannya dan ketundukannya terhadap Islam. Kemudian sejak ayat ini diturunkan, perempuan-perempuan Arab mendapatkan kembali kepribadian. Yang selanjutnya ada Rasulullah SAW dan putrinya. Rasulullah SAW mempunyai 4 anak perempuan dari pernikahan beliau dengan istri pertama yaitu Ummu Khadijah. Semua putri beliau mendapati zaman Islam dan memeluk Islam juga ikut berhijrah. Banyak kisah-kisah Rasulullah SAW bersama putri beliau yang menampakkan bahwa begitu besarnya dan kasih sayangnya Rasulullah kepada mereka pun begitu sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya masih ada banyak poin-poin lain yang ada di dalam buku ini, yaitu seperti kemuliaan ibu, hormati dan sayangi mereka, lebih mulia dari bidadari, kemudian jaminan hak milik, pimpinlah mereka 1 dan 2, pandangan kaum orientalis, dan hak-hak istimewa perempuan. Sebenarnya sengaja sih nggak saya bahas semuanya biar teman-teman lebih penasaran dan yang belum pernah baca buku ini jadi punya keinginan buat tahu lebih lanjut soal isi-isi dari buku ini. Dan yang terakhir, kesimpulan yang bisa saya tarik dari buku ini adalah bahwa sejatinya perempuan sudah dimuliakan oleh Islam dari sejak dulu. Bukti sejarah juga sudah terang menjelaskan terkait hal ini. Adapun tantangan kita di masa saat ini yaitu isu feminisme atau gerakan perempuan yang digaungkan di Barat untuk menyerang Islam dengan alasan bahwa Islam menindas kaum perempuan. Argumen ini bisa dibilang lemah ya teman-teman, karena jauh berabad-abad sebelum gerakan ini lahir, Islam telah memuliakan perempuan. Bersyukur sekali ya kita wanita-wanita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, cukup sekian sepertinya sesi bahas buku kita hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan tolong diambil positifnya aja ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.